Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, saya Daniel Resitorus, NPM 211-2011383, dengan dosen pengampu Ibu Siti Nurhasana, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perikatan tentang syarat sah perjanjian. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karenanya, di dalam dunia hukum, setiap perkataan atau perbuatan orang berarti menjadi pendukung hak dan kewajiban yang juga disebut subjek hukum. Tidak hanya orang yang dapat disebut subjek hukum, termasuk di dalamnya adalah badan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai subjek hukum yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Syarat-syarat sah perjanjian ada 4. Yang pertama, kata sepakat. Kedua, kecakapan untuk mengadakan perjanjian. Ketiga, suatu hal tertentu. Dan yang keempat, ada kausa hukum yang halal. Kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yang ada di bawah ini. Yang pertama ada paksaan dan yang kedua adalah penipuan. Yang kedua, kecakapan untuk mengadakan perikatan. Syarat sahnya perjanjian yang kedua menurut pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam pernikahan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Yang keempat, kausa hukum yang halal. Menurut pasal 1335 Jungto 1337 KUH Perdata, bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dapat dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang. Ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian ada 5. Yang pertama somasi, kedua wan prestasi, ketiga ganti rugi, keempat keadaan memaksa, dan yang kelima ada resiko. Yang pertama somasi. Istilah pernyataan lalai atau somasi merupakan terjemahan dari Ingebrekerstelling. Somasi diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata dan pasal 1243 KUH Perdata. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Yang kedua ada wan prestasi. Wan prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seseorang debitur dikatakan wan prestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur wan prestasi atau tidak. Yang ketiga ganti rugi. Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi. Yang pertama, ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, yaitu suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Yang kedua ada ganti rugi karena wan prestasi. Adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Yang keempat ada keadaan memaksa. Ketentuan tentang overmark atau keadaan memaksa
dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1244 KUH Perdata dan pasal 1245 KUH Perdata. Ketentuan ini memberikan kelonggaran kepada debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Hal-hal untuk mempertimbangkannya yaitu adanya suatu hal yang tak terduga sebelumnya, terjadinya secara kebetulan, dan keadaan memaksa. Yang terakhir ada risiko. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran yang disebut dengan resikuler atau ajaran tentang risiko. Resikuler ini adalah suatu ajaran yang dimana berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Mungkin sekian penyampaian materi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.